pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Tapi di pusat sini kan sudah tidak ada lagi kan KKR. Itu yang jadi persoalan memang pada waktu itu. Makanya kenapa kemudian baru 2013 ada kanunnya, salah satunya adalah karena memang ketiadaan payung di tingkat nasional. Sehingga pertanyaannya adalah KKR Aceh ini sandarannya kemana? Karena Tapi ada segelintir yang saya dengar ketika berhadapan dengan perilaku dari Gerakan Aceh Merdeka, salah satu kasus contoh misalnya di Aceh Tengah. Komisioner KKR juga ambivalen kan? KKR bekerja atas prinsip, ya kan, prinsip bahwa siapapun yang korban, baik dia korban oleh pihak TNI, Polri, Gerakan Aceh Merdeka, mereka lakukan. Dengan munculnya pemberitaan kemarin, kemudian adanya panggilan dari kepolisian yang memang tidak seberapa itu. Menurut Bung Fajar, apa yang terjadi sebenarnya? Dugaan saya, ini peristiwa ini adalah akumulasi ya dari persoalan-persoalan lain yang ada di internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, persoalan yang menerpa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh hingga kini masih belum reda. Ini seiring dengan masih berprosesnya pemanggilan salah satu komisioner KKR Aceh, yaitu Saudari Sherly di Polresta Banda Aceh. Seperti apakah nanti perjalanan atau akhir dari undangan atau pemeriksaan ini? Apakah memang tidak ditemukan bukti-bukti sehingga bisa dilakukan SP3 atau memang justru akan berlanjut hingga ke pengadilan. Lepas dari itu semua, malam ini kita akan coba mengupas kembali tentang ada apa sebenarnya di KKR Aceh. Untuk itu kami mengundang narasumber mantan komisioner KKR Aceh pada tahun 2016-2022, yaitu saudara Dr. Fajran Jan. Beliau adalah alumni sarjana Strata 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Strata 2 beliau selesaikan di Amerika dan Strata 3 adalah di Australia. Tentu saja beliau juga dikenal sebagai pengamat politik dan kebijakan publik. Tapi malam ini kita akan coba menggali kisi-kisi bagaimana sih sebenarnya anatomi internal KKR, sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Kanun nomor 17 pada tahun 2017. Assalamualaikum, Bung Fajran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bung aja ya. Siap. Saya langsung aja lah ini. Publik tersentak ya. Publik tersentak pada hari bersamaan ketika Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 pelanggaran HAM besar di Republik ini. Salah satunya adalah Aceh. Aceh ada 3 kasus. Tapi pada hari itu Polresta Banda Aceh juga mengirim surat ke KKR Aceh yang mengundang salah satu komisioner untuk memberikan klarifikasi. Yang paling agak sedikit menggelitik justru terkait masalah biaya perjalanan dinas yang tidak seberapa. Nah, Anda kan mantan komisioner ya. Saya juga ingin coba sedikit memahami latar belakang lah. Gimana sih sebenarnya KKR ini selama Anda itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama disclaimer dari saya dulu bahwa
Betul, saya pernah menjadi komisioner KKR Aceh, tapi periodisasinya bukan hingga tahun 2000. Tidak penuh ya? Tidak penuh. Nanti Oke. saya juga nggak mau Iya. dikritik kawan-kawan ya. Iya. Saya di sana hanya sekitar tidak sampai 2 tahun. Iya. Tapi kemudian paling tidak cukup memberi perspektif lah untuk memahami KKR. Ya kan? Pertama, kalau menjawab pertanyaan tadi bahwa KKR itu kan dibentuk berdasarkan Kanun nomor 17 tahun 2013. Kalau kita tarik lebih mundur lagi, mestinya KKR itu sudah ada bahkan setahun setelah UPA itu lahir sebenarnya. Tapi kemudian harusnya. Tapi kan dinamikanya menjadi tidak mudah karena memang tarik-menarik kepentingan politik. Bahkan lahirnya Kanun 2013 itu pun, Kanun 17 2013 itu pun sebenarnya sudah merupakan hasil kompromistik. Pilihan paling minimalis untuk Aceh. Yang kemudian bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Ya kan? Salah satunya pasal soal pengadilan. Ya. Nah, itu kan. Pengadilan HAM. Ya, pengadilan HAM. Karena memang diduga memang di Aceh yang terjadi pelanggaran HAM berat. Ya. Ini ada hubungannya nih dengan apa yang Jokowi sampaikan, ya kan? Ya. Tapi kemudian ada ketakutan memang, karena memang itu kan masa lalu kisah yang Kelam lah ya. kelam yang tidak mau dibuka lagi. Makanya kemudian akhirnya yang lahir adalah KKR yang dalam tanda kutip lebih kompromistik, hanya melihat kebutuhan korban. Makanya kan kalau kita tarik dalam konteks 4 jendela keadilan transisional. Artinya kalau kita pakai pendekatan transitional justice, itu kan ada 4 jendela, ya kan? Sebelum kita masuk ke intinya rekonsiliasi, kita akan harus melewati 4 jendela ini. Baik satu maupun semuanya. Aceh memilih masuknya itu melalui pintu pengungkapan kebenaran. Lalu kemudian melalui pintu itu dikumpulkan semua data. Data yang terkumpul itu kemudian diberikan treatment atau reparasi atau ganti rugi, kompensasi dan sejenisnya. Baru kemudian kita masuk ke inti persoalan, yaitu rekonsiliasi. Dan kita nggak menyentuh sedikit pun soal pengadilan HAM dan reformasi institusi. 2 hal yang sebenarnya menjadi concern pusat. Ya. Tapi di pusat sendiri kan sudah tidak ada lagi kan KKR. Itu yang jadi persoalan memang pada waktu itu. Tahun 2004 Undang-Undang Nasional mengenai KKR kan dicabut. Ini yang menjadi debat panjang. Kenapa kemudian masalah KKR Aceh itu juga bertele-tele dia. Makanya kenapa kemudian baru 2013 ada kanunnya, salah satunya adalah karena memang ketiadaan payung di tingkat nasional. Sehingga pertanyaannya adalah KKR Aceh ini sandarannya kemana? Bahasa kanun juga agak ambigu. Ada yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ini KKR Aceh dibentuk. Undang-undang ini itu maksudnya UPA. Tapi kemudian dalam pasal yang lain KKR Aceh itu merujuk pada KKR nasional yang sudah dicabut. Lalu kemudian tafsir ini yang kemudian bertele-tele, tolak tarik, beda tafsir, yang kemudian mundur terus. Tapi bagi sebagian orang Aceh ini ditafsir sebagai sesuatu yang leg spesialis kan gitu. Iya, mestinya begitu. Karena dikit-dikit kan leg spesialis. Walaupun isinya pepesan kosong gitu. Betul. Oke, lanjut. Akhirnya kan kita berpikir bahwa terlepas bahwa kita punya sandaran hukum nasional atau tidak, karena ini kan bicara persoalan legitimasi. Mau dikemanakan data setelah kita kumpulkan nanti. Kita bicara bahwa ini adalah lembaga negara. Idealnya bahwa kemudian negara bertanggung jawab pada data yang sudah dikumpulkan itu. Nah, apa yang terjadi ketika nggak ada sandaran payung di tingkat nasional? Debatnya panjang. Akhirnya kita ambil pendekatan yang mudah-mudahan mencoba memecah kebuntuan. Artinya apa? Dirikan aja dulu KKR. Berbasis UUPA, walaupun kesannya dia lokalistik, hanya untuk Aceh saja, tapi paling tidak kita telah mendapatkan data yang satu hari nanti data itu akan berguna gitu loh. Setelah mungkin pergantian rezim 2-3 rezim, ya kan, persis sama seperti rezim Pol Pot misalnya. Itu kan memang sulit sekali kemudian mendapatkan dukungan ya dari pemerintah pada waktu itu, karena kan rezim jarak antara peristiwa dengan rezim kan dekat, dan biasanya rezim yang duduk pada waktu itu adalah melanjutkan kebijakan rezim sebelumnya yang dia tidak mau mengambil
sikap apapun pada kasus konflik yang terjadi. Oke. Oke, dan kita nggak mau kemudian Hmm. data itu hilang begitu saja. Hmm. Kalau istilah kita itu ada namanya memory decay. Iya. Ketika kemudian orang semakin uzur, saksi meninggal, atau kemudian lupa ingatannya karena memang terjadi ini ya. Oke. Lalu Jadi- kemana dibawa data itu? Nah, sejauh ini kan begini. Saya ingat periode pertama pada waktu itu, dalam Renstra kami itu kami merencanakan 10.000 data. Hmm. Yang itu pun sebenarnya sudah kami ambil data yang paling konservatif. Karena kita tahu bahwa versi BRA ada 32.000 sebenarnya orang yang hilang. Hmm. Artinya dead body lah, maksudnya orang yang meninggal gitu kan. Hmm. Itu versi BRA, laporan tahun 2009. Hmm. Dan kita mengambil data yang paling konservatif, mengukur kemampuan kita juga. Oke, kita ambil 10.000 kasus. Hmm. Walau dalam perjalanannya kemudian kita hanya mampu, maksudnya kawan-kawan hingga akhir periodisasi hanya mampu menuntaskan pengumpulan data hingga di angka 5.245. Oke. Kurang lebih ya. Hmm. Dan kemudian dari 5.200 sekian itu ada beberapa kasus yang sifatnya emergency. Hmm. Makanya disebutlah dengan istilah immediate reparation, reparasi mendesak. Hmm. Makna mendesak di situ sebenarnya adalah perlu aksi segera, Ya. treatment segera. Hmm. Data 245 itu diserahkan ke Gubernur Nova pada waktu itu. Hmm. Dan sayangnya memang kemudian terlalu lamban penanganannya. Sehingga kita nggak bisa sebut itu reparasi mendesak. Hmm. Jadi prosesnya itu adalah dikeluarkan SK, kemudian pergub, dikeluarkan pergub, kemudian pergub itu kemudian meminta dimasukkan ke dalam program, sifatnya kan programatik, Ya. dititip ke BRA. Kemudian di BRA pun ketika disalurkan, dia sudah tidak tepat sasaran lagi. Ya. Maksud saya begini, data-data temuan itu kan berbeda-beda ya. Ketika bicara sense of justice orang, rasa keadilan, dia butuh apa? Itu beda-beda. Tapi data itu kan juga ada di beberapa lembaga kan. Selain KKR di Komnas HAM juga ada. Dan hari ini yang digunakan oleh negara, oleh presiden itu kan berdasarkan data Komnas HAM, bukan dari data KKR kan. Nah, ini yang sebenarnya kita sebenarnya berharap bahwa kalaulah kemudian KKR ini adalah lembaga yang mendapat legitimasi penuh. Ini lembaga negara, ini jelas gitu loh. Dibentuk dengan kanun yang berlandaskan pada UUPA, undang-undang dia levelnya. Dilantik oleh gubernur, SK gubernur, mereka pejabat negara. Pada level lokal, level provinsi. Kerja-kerja mereka berbeda dengan kerja-kerja LSM-LSM yang lain gitu loh. Makanya negara boleh kemudian tidak mengadopsi data yang bersumber dari lembaga-lembaga civil society yang selama ini bekerja untuk konflik. Sebulan misalnya pada waktu itu koalisi NGO HAM punya data, Kontras punya data, LBH punya data, YP HAM punya data, dan lembaga-lembaga lain lagi. Kemudian di daerah juga banyak. Oke, negara nggak mengambil data itu karena mereka menganggap itu adalah lembaga non-state ya, non-state agency. Nah, KKR itu state agency. Maksudnya pemerintah mengambil data KKR. Ya, itu. KKR kan juga bergerak pada awalnya juga berdasarkan data-data dari organisasi masyarakat sipil tadi kan, paling tidak mengcompiling data yang ada kan. Baik dari NGO, kemudian diverifikasi kan gitu. Betul, kan? diverifikasi. Karena memang semangat kerja pada waktu itu bidang data, saya kan bidang data pada waktu itu. Bekerja sama dengan bidang pengungkapan kebenaran, Ibu Evi pada waktu itu. Kita berangkat dari otentisitas data. Kita mau baik korban yang dilakukan oleh aparat negara, dalam hal ini Oknum TNI Polri, betul, maupun dengan dari gerakan Aceh Merdeka. Karena tapi ada segelintingan yang saya dengar ketika berhadapan dengan perilaku dari gerakan Aceh Merdeka, salah satu kasus contoh misalnya di Aceh Tengah, komisioner KKR juga ambivalen kan. Saya nggak berani bilang takut ya, tapi saya bilang ini kan kenapa nih? Apa karena proses rekrutmennya yang memang syarat dengan politik? Karena kan KKR ini dipilih oleh DPRA. Partai yang paling dominan di situ kan Partai Aceh. betul. Jadi
kayaknya ada semacam ketakutan nih kalau ini mereka nggak dipilih lagi gitu kan. Nggak, dulu itu kalau nggak salah saya ini kasus yang baru-baru ini ya, rekonsiliasi yang dilakukan di Medan Meriah ya. Yang di sana kalau nggak salah saya melibatkan Fauzan Nazima, komandan di sana ya kan. Iya. Itu hal yang berbeda sebenarnya dari apa yang kita ingin diskusikan. KKR bekerja atas prinsip ya kan, prinsip bahwa siapapun yang menjadi korban selama penerapan selama konflik berlangsung di Aceh sejak tahun 1976 hingga tahun 2005, siapapun yang korban, baik dia korban oleh pihak TNI, Polri, Gerakan Aceh Merdeka, mereka adalah korban. Itu prinsipnya. Kemudian dan sejauh ini memang komisioner saya lihat menampung semua masukan itu, dan saya percaya 5.200-an data itu kalau di tracking mereka itu sangat variatif. Ya, menurut pengalaman Bung Fajran selama 2 tahun di KKR, apakah KKR cukup dipercaya atau memiliki trust dari masyarakat maupun korban? Sebenarnya trust itu mulai terbangun. Betul. Di awal-awal kami bertugas dan saya melakukan sosialisasi pada waktu itu. Turun saya ke Aceh Tamiang, ke Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidi. Ini saya turun langsung ini. Saya sering berbarengan itu dengan Tun Mastur yang sekarang jadi ketua. Saya mendapati bahwa sebenarnya publik lelah. Gaduh tanya-tanya. Betul. Dua pertanyaan yang selalu mereka munculkan dan kami sulit menjawabnya. Setelah catat lalu gitu ya. Pertama mereka tanya, Paken Jino. Nah, kenapa sekarang? Baroken Ho nih. Kenapa sekarang? Kemarin kalian kemana? Artinya gini ya, kalau kita mau pakai kacamata formalistik, kita bisa bilang, kami baru dilantik Oktober 2016. Semua peristiwa yang terjadi dari 2016 ke belakang hingga tahun 2005 itu kan bukan domain kami, ya kan? Satu lagi. Yang kedua, mereka tanya soal data. Nyoba data-data loh. Kami. Nah, ini apa lagi data? Kami udah lelah ditanyain, dan kami akui bahwa memang banyak sekali lembaga pemerintah, bentukan DPR RI, bentukan B.J. Habibie dan segala macam, bentukan pemerintah SBY pada waktu itu, kemudian lembaga non pemerintah, LSM lokal dan nasional, kemudian akademisi dalam dan luar negeri yang melakukan riset soal itu, mereka otomatis menanyakan pertanyaan yang sama dan boleh jadi kepada korban yang sama. Wajar mereka merasa kemudian lelah ditanya hal itu saja. Lalu mereka bertanya, dikemanakan semua informasi ini? Dan sialnya adalah sebagai komisioner KKR yang ujuk-ujuk dilantik mengemban amanah Kanun 17 itu dan UPA dan MOU Helsinki, kami harus tampil pasang badan menjawab 2 pertanyaan yang sangat urgent itu, tapi kami juga harus wise. Maksudnya mengatakan bahwa kami nggak bisa buang badan mengatakan nyahanaruh kamu. Nggak bisa kami bilang kan, kami nggak ada urusan, nggak bisa. Karena kita berhadapan dengan korban yang sudah luka. Akhirnya kan kita mencoba mendamaikan hati dia itu dengan jawaban-jawaban yang menghibur. Termasuk pertanyaan mereka adalah, apakah kemudian setelah saya berikan kesaksian, pelakunya akan ditangkap? Akan diproses. Kami tentu nggak bisa menjawab itu, karena memang mandat kami bukan itu. Kedua, apakah ada jaminan kami dapat bantuan? Lagi-lagi, kami bukan lembaga yang memberikan bantuan, tapi merekomendasikan pada pemerintah, pemerintah yang akan melakukan reparasi. Artinya memang mata rantainya panjang ya. Dan sebagian mereka apatis. Kalau gitu, ngapain kami berikan keterangan? Ngapain kami cerita di sini? Ngapain kami istilahnya memberikan kisah-kisah kami? Nah, tapi kan kita coba meyakinkan mereka sebenarnya bahwa kalau ibu tidak menceritakan, kisah ini akan hilang begitu saja. Kalau ibu ceritakan, betul tidak ada jaminan akan dapat reparasi, tapi ada peluang kita bisa memperbaiki keadaan ini semua. Itu sebuah gambaran betapa mulianya, betapa ribetnya, betapa beratnya beban kawan-kawan komisioner KKR bersama staf.
termasuk 2 tahun, sekitar 2 tahun lah Betul. Pak Fadran pernah bergabung di dalamnya. Yang ingin saya tanyakan, dengan beban seperti itu, dengan tanggung jawab seperti itu, wajarkah kejadian seperti kemarin misalnya? Terus dunia internal KKR sekarang kok agak lucu gitu, agak gimana ya? Susah saya ungkapkan dengan kata-kata, dengan munculnya pemberitaan kemarin, kemudian adanya panggilan dari kepolisian yang memang tidak seberapa itu. Menurut Bung Fadran, apa yang terjadi sebenarnya? Saya sebenarnya belum menelusuri lebih jauh ya dari sumber-sumber yang ada di internal gitu loh. Memang sesekali ketemu mereka tanpa sengaja diskusi soal KKR secara umum. Tapi khusus kasus ini saya belum dapat jawaban atau belum dapat gambaran yang lebih detail ya. Mungkin boleh jadi kalau saya sudah duduk satu dengan 2-3 orang akan dapat gambaran. Tapi satu hal yang saya ingin ceritakan gitu loh. Pertama, dugaan saya ini peristiwa ini adalah akumulasi ya dari persoalan-persoalan lain yang ada di internal ya kan? Mengamati dari jauh gitu loh, melihat dari jauh. Memang kita berharap KKR hari ini bisa berlari lebih kencang. Harusnya. Kenapa? Karena fondasi itu sudah diletakkan pada 5 tahun pertama oleh komisioner di periode awal. Lalu kemudian komisioner periode kedua ini meneruskan kerja-kerja yang sudah dilakukan itu. Contoh, mereka ini kan sebenarnya tidak terlalu dibebankan dengan mendapatkan data tambahan. Karena sudah ada data awal. Kalaupun toh ada data baru masuk, silakanlah. Tapi paling tidak PR yang paling besar adalah 5.200 case yang sudah masuk ini. Ini kan harus mendapatkan advokasi. Dan pendekatan advokasi saya tahu pernah dibangun juga oleh komisioner sebelumnya. Salah satunya adalah memainstreamkan semua agenda reparasi ke dalam program-program pemerintah yang sudah ada. Misal, soal bantuan rumah ada di Baitul Mal, ya kan? Soal bantuan-bantuan terkait medical dan kesehatan segala macam ada di Dinkes. Soal bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dan tunai ada di Dinas Sosial. Saya pikir sekarang tugas KKR adalah mencoba menyegarkan ulang, ya kan, upaya yang pernah dibangun oleh komisioner sebelumnya itu. Iya, tugasnya terlalu besar ya, tanggung jawabnya terlalu besar. Tapi kok masih dalam tanda petik menjadi subordinat Badan Reintegrasi Aceh. Ini kepala sekretariat pun tidak permanen kan. Tata kelola keuangan juga tidak permanen di KKR. Anggarannya sekitar 4 miliar per tahun. Padahal tugas dan tanggung jawabnya begitu besar. Lagi-lagi pertanyaan saya, apakah ini ada faktor deviasi kepemimpinan di KKR? Artinya kalau dulu kan Afridan Darni nih ya, jebolan Amerika kan gitu kan. Bung Fadran, jebolan Amerika dan Australia kan. Dengan tidak menafikan kawan-kawan yang ada sekarang. Tapi melihat kinerjanya, dalam konteks manajemen kinerjanya, ini kan orang ragu-ragu nih, kok hanya persoalan kecil nih, persoalan SPPD. Tapi misalnya kalau ada bantuan yang disalurkan misalnya ini oleh KKR kepada masyarakat, lalu masyarakat tidak menerima, membuat laporan ke polisi, bisa saja masyarakat atau publik. Ini alasan polisi memanggil salah satu komisioner laporan masyarakat. Naif sekali kayaknya SPPD masyarakat bisa tahu. Kalau tidak ada di internal kan gitu kan. Betul. Makanya itu yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kan ada, ini adalah kumulasi dari persoalan yang kenapa itu? Akumulasi apa tuh kira-kira? Yang saya tidak tahu banyak ya soal isi dalam KKR, tapi paling tidak berdasarkan pengalaman Bung Fadran lah. Memang dari dulu itu sebenarnya ada dinamika gitu loh. Dinamika antara komisioner A dengan B yang kemudian berimbas pada kinerja Pokja atau staf di bawah komisioner bersangkutan itu gitu loh. Tapi periode lama itu cukup terlerai dengan apa ya? Ada ruang-ruang untuk membangun kebersamaan itu di luar kerja-kerja di kantor. Tapi saya nggak tahu apakah kemudian periodisasi ini bisa menangkap sense itu. Maksud saya begini, kita tahu bahwa 3 unsur di KKR itu. Ada unsur komisioner, dengan segala privilege mereka, dan kebutuhan mereka untuk tetap mendapatkan privilege itu. Kemudian
ada unsur pelaksana sekretariat yang memang mereka juga Diperbantukan diperbantukan dari oleh daerah. dulu oleh dinas sosial, sekarang oleh BRA, dan mereka memegang kuasa anggaran. Nah, seperti itu. Ya, satu lagi. Satu lagi adalah Poja yang lebih pada pelaksana teknis dari Komisioner KKR. Nah, 3 gugus besar ini kan yang harus dijahit oleh komisioner itu sendiri. Nah, pada masa tahun kedua ketika saya masih ada di sana, dulu pernah kami berpikir untuk mengangkat 1 orang manajer. Lebih pada direktur yang menjembatani ketiga unsur ini agar tidak berjalan sendiri-sendiri tapi tersistem. Tapi ketua KKR sekarang kan orang-orang lama yang seharusnya kan bisa sedikit lebih efektif dalam membangun komunikasi. Ya kan, dari segi database dia kuasai, dia bisa mempelajari bagaimana analisa SWOT sebelumnya, di mana kelemahan, di mana kekuatan, di mana peluang yang harus dilakukan. Tapi yang terjadi justru seperti ini gitu. Ini menurut Bung Fadil ada nggak pengaruhnya dari proses rekrutmen mereka? Karena ini kan prosesnya di DPR. Betul. Ya, di DPR kan akhirnya kan mereka yang seharusnya membangun budaya kolektif kolegial, tapi karena induk semangnya nggak di situ, bergeser ke parlemen, mereka takut. Jadi pertama begini ya, tentu kita nggak bisa nafikan aspek subjektivitas. Kan? Saya mohon maaf nih, saya harus sampaikan bahwa saya percaya nih teman-teman sesama pansel mendengar saya dan juga anggota DPR juga bisa mengikuti ini. Kami sadar bahwa ketika kami menjadi pansel itu, kami diminta untuk menghasilkan 21 nama. Karena Bung Fadil sebagai pansel waktu itu. Betul. Kan? 21 nama yang tidak ada kaitan dengan partai politik. Bukan, yang tidak di ranking. Tidak ranking. DPR minta seperti itu. Tapi sebagai pansel, kami berlima sepakat nih. Hendra sebagai ketua pada waktu itu, ada Kak Suraya, ada Kika, ada satu lagi siapa pada itu, Kak Khairani. Kami sepakat bahwa sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik, kita tetap harus membuat perankingan. Kira-kira seperti itu. Salah satu syaratnya waktu itu kan, kalau nggak salah saya tidak terlibat partai politik. Itu betul. Syarat. Tapi proses produk mereka itu oleh partai politik. Ini kan juga, aduh gimana? Itu betul. Artinya memang kita tidak bisa nafikan karena memang keputusan akhir ada di DPRA yang notabene adalah partai politik. Iya. Karena dulu saya mau ikut juga gitu kan. Waktu itu kan saya juru bicara Partai Aceh. Begitu saya lakukan nggak bisa, Anda terkait dengan partai politik. Lalu saya pertanyakan, oke, sekarang orang ini tidak partai politik walaupun pura-pura ini. Begitu mereka lulus, yang nentuin siapa? Kan Anda juga orang-orang partai yang ada di DPR, kecuali yang menyeleksi itu tidak DPR tapi eksekutif. Betul. Itu beberapa catatan memang yang bisa kita jadikan bahan evaluasi. Tapi paling tidak prosesnya memang ketika kami menyerahkan 21 nama itu, kami tidak mau menyerahkan 21 nama blank kayak gitu. Artinya pertanggungjawaban kami kepada publik, kami punya list 1 sampai 21 itu. Lalu kami serahkan ke DPRA kedua-duanya. Paling Gantung tidak DPR yang memilih. kami tahu bahwa hak DPRA untuk memutuskan siapapun. Karena bahasanya kan beri kami 21 nama yang menurut pansel kredibel dan berikan kami juga otoritas untuk memilih siapapun dari 21 nama yang kami anggap semuanya kredibel. Oke. Tapi bicara gradasi atau subjektivitas ketika kredibilitas itu kan dia punya perangkingan. Maka kami membuatlah perangkingan. Ini 7 yang recommended. Ini 7 yang kami oke tapi not recommended. Ini 7 yang menurut kami tidak direkomendasikan sama sekali. Dari 7 yang ada ini, menurut Anda 7 ada dalam Anda recommended atau 4 yang Anda recommended? Anda nggak usah sebutkan namanya. Sekarang 7 kan? Sekarang 7 kan? Ini agak sulit saya. Anda nggak usah sebut namanya aja. Jadi 7 orang yang ada sekarang. Dari 21 tadi ya. Oke. Dari 21 tadi, kira-kira yang Anda recommended itu dari 7 orang ini apa? 4 atau 5 atau semuanya? Yang Anda recommended masuk? Tadi kan Anda bilang kasih hak. Orang DPR bilang kasih hak kami untuk menentukan. Betul. Menurut Anda berapa itu? Boleh dibilang setengahnya lah. Setengah. 7 gimana setengahnya berapa? 3, 4? 3. Nah, kalau 8 berarti kan 4. Berarti 3 yang Anda recommended.
Artinya masuk rekomendasi pansel. Pansel. 4 tidak. 4 yang kami bilang tadi itu bahwa mereka itu pilihan selanjutnya. Selanjutnya pilihan parlemen, Ah, ah. pilihan partai politik. Dan kita tahu bahwa kemudian aspek subjektivitas ini, makanya sebenarnya atas nama pansel, ya kan, sering kadang-kadang kami dijadikan sasaran ketika bicara soal mutu ya atau kualitas komisioner hari ini dipertanyakan. Tapi hari ini kan Seolah-olah kan ini kan kalian yang pilih. ya tapi mulai saat ini kan publik sudah tahu. Ketika saya tanyakan dari 7, menurut Anda 3 yang Anda rekomendir, 4 enggak. Yang pansel, yang pansel. Pansel rekomendir. Maka beginilah KKR sekarang ini. Jadi itulah. Jadi Oke, kira-kira apa saran Anda ke depan? terkait pemanggilan ya, Ya. 2 hal nih, 2 saran saya. Satu terkait dengan KKR. Positive thinking kami, artinya kalau saya boleh bicara atas nama pansel nih kan, mantan pansel. Nyebut kali 7 komisioner sudah terpilih dan kita nggak mungkin cerita lagi ke soal rankingan tadi. Kita anggap bahwa seperti bahasa DPRA tadi, beri kami 21 nama orang yang semuanya kredibel dan kami bisa memilih siapapun di antara mereka. Oke, let it be. 7 ini kita anggap semuanya kredibel. Nah, sekarang tinggal bagaimana membahani ke-7 ini supaya mereka itu betul-betul perform. Dalam wawancara, kami kan mengukur itu, mempertanyakan sejauh mana kemudian kemampuan komunikasi mereka, kemampuan berjejaring mereka. Itu menjadi aspek scoring kami. Siapa tokoh-tokoh yang kalian kenal, organisasi yang kalian kenal, apa prestasi yang pernah Anda buat sebelumnya di organisasi Anda, sejauh mana hubungan Anda dengan dunia konflik Aceh, di mana Anda pada kasus konflik Aceh itu, kami tanya itu semua. Saya potong sedikit. Coba saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah hari ini seorang Pangdam Iskandar Muda kenal nggak dengan ketua dan komisioner KKR Aceh? Saya tidak tahu. Apakah seorang Kapolda Aceh kenal nggak dengan ketua dan komisioner KKR Aceh? Saya tidak tahu. Karena memang di media pers maupun media sosial, saya tidak pernah melihat tuh komisioner misalnya audiensi dengan Pangdam, audiensi dengan Polda. Yang ada cuma ngopi-ngopi di warung kopi itu. Oke, lanjut. Baik, oke. Jadi waktu itu kami bertanya juga, sejauh mana kemampuan Anda untuk membangun komunikasi, dan mereka semua menjawab optimistik. Saya kenal si ini, saya kenal dengan Orangnya orang juga jualan kecap. saya kenal orang di pemerintahan, di eksekutif, legislatif, tokoh di nasional, Kapolda, kan kemudian dengan Pangdam. Oke. Lalu PR-nya adalah sejauh mana kalian sekarang bisa melanjutkan dan membangun komunikasi itu. Sungguh sebenarnya publik berharap lebih, saya pun berharap lebih sebenarnya, supaya performan mereka hari ini tidak berhenti di soal selebrasi aja. Duduk di sini, ngobrol di sini. Artinya lembaga ini boleh lembaga lokal, tapi jejaring mereka harus punya connecting ke nasional. Saya juga sedih pada waktu itu kami membayangkan ada 1 atau 2 orang. Kami menjagokan 2 orang yang bisa berbahasa Inggris. Begitu. 2 orang, bahkan 3. Tapi tidak terpilih. Ternyata ketiga nggak masuk karena bukan apa-apa. Kemarin ada satu konferensi yang saya ikut rekomendasikan kepada komisioner untuk ikut di Mindanao secara virtual. Ternyata kan tidak ada di antara komisioner yang mampu menggunakan forum itu untuk menceritakan masalah KKR Aceh dalam bahasa yang lugas. Itu belum cerita lagi ketika bulan Maret yang lalu saya bertemu dengan Vincent, itu Dubes Uni Eropa untuk Brunei dan Indonesia. Mereka juga menceritakan tentang KKR Aceh ya. Dan kembali dari sana saya ceritakan ini kepada komisioner KKR, di follow up aja. Karena ini pada peluang mereka akan berikan bantuan untuk Aceh. Tapi mungkin ya kendala-kendala bahasa itu jadi persoalan. Ya mungkin andai pun kalau mereka mau kan bisa meng-hire salah satu staff yang bisa bahasa. Ini paling nggak ini kan dengan podcast malam ini, kemudian dengan tayangan ini bisa menggelitik ya. Jokowi aja pakai penerjemah kan. Masa KKR Aceh gengsi. Paling tidak KKR Aceh ini, Komisi KKR Aceh ini di bawah supervisi Pak Ketua Tun Mastur ini kan menjadikan ini semua evaluasi cepat gitu loh, bahwa perlu ada manajemen ya. Istilahnya manajemen ke dalam yang lebih bagus. Pengalaman saya juga
ketika saya berkomunikasi dengan beberapa teman-teman anggota DPR RI, baik Komisi 1 maupun Komisi 3, nggak kenal tuh, jadi capek juga kita. Ya, Begitu kita bicara soal Aceh, KKR Aceh, kita tanya, siapa sih ketuanya, siapa sih komisionernya? Artinya memang barang ini betul-betul dijadikan lokal oleh pengurus sekarang. Jadi jangankan bicara di tingkat level internasional berbahasa asing, berbahasa Indonesia ke tingkat pusat pun tidak terdengar. Itu. Padahal sebenarnya itu kan beberapa fondasi sudah diletakkan oleh kawan-kawan periode pertama gitu loh. Hanya melanjutkan. Itu kan sayang kalau ini nggak dilakukan. Tapi saya optimistik bahwa mereka bertujuh ini mampu melakukan kalau kemudian terjadi konsolidasi yang bagus di dalamnya. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya kasus SPPD ini saya lihat lebih pada akumulasi persoalan internal yang sebenarnya perlu diselesaikan secara internal juga. Tapi persisnya seperti apa kan saya nggak tahu banyak ya, karena memang subjektif sekali. Dan saran saya yang kedua, ini muncul ke publik nih. Kemudian yang hari ini yang publik baca, yang tidak tahu, yang tidak mengikuti dari dalam, seolah-olah KKR telah dirundung oleh isu korupsi. Beberapa orang yang sempat tanya ke saya, mereka menyatakan kadang-kadang rasa kecewa seolah-olah Mbak kamu icok data, imita peng datanya, habis kero. Dia minta data, mereka minta datang ke kami, kemudian mereka cari uang dengan data itu, lalu uang itu mereka habiskan sesama mereka setelah membaca berita itu. Nah, artinya begini kan, mestinya ada desakan dari kita nih kepada pihak kepolisian juga untuk menuntaskan kasus ini gitu. Artinya jangan dibuat menggantung. Biar terang menerang gitu. Kalau betul ada katakanlah penyalahgunaan penggunaan dana SPPD itu, terangkan ke publik. Berapa kerugian negara dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk kerugian itu. Lalu apa yang tindakan harus diberikan kepada pelaku. Clear, jelas. Kalaupun kemudian ternyata tidak terjadi apa-apa, sampaikan juga pada publik. Pihak kepolisian sampaikan juga, jangan sampai menggantung. Ini kan meninggalkan rekam pengalaman buruk bagi korban konflik, bahwa seolah-olah data mereka selama ini itu dijadikan komoditi, setelah kemudian mendapatkan keuntungan dalam bentuk benefit finansial, lalu kemudian nggak mengalir ke mereka, justru mengalir ke sesama KKR dan staf dan segala macam. Padahal kalau kita lihat postur anggaran KKR nggak besar-besar sekali. 4 miliar ya? 4 miliar. Bahkan kemudian 4 miliar itu kalau nggak salah pun sekitar 600-nya untuk program. Jadi ketika korban berharap lebih dengan postur anggaran yang kecil, ya nggak mungkin juga. Tapi kemudian jangan gara-gara isu, ini kan kalau kita baca media kan seolah-olah heboh sekali soal SPPD. Kayaknya ada mungkin seolah-olah 4 miliar itu SPPD semua. Padahal enggak juga. Jadi saya sebenarnya, nah ini kan tergantung pada komunikasi komisioner dan pimpinan KKR Aceh juga untuk membangun komunikasi dengan media kan. Dengan media, Nah, kemudian kalau begini dia tutup mulut terus kan orang juga tidak tahu. Akhirnya memberi peluang kepada media, baik media pers maupun media sosial untuk menginterpretasi sendiri, dan ini berbahaya bagi, dan berkareka, betul. Iya, bagi kepercayaan KKR itu sendiri kan. Nah, karena kalau saya lihat sebenarnya masalahnya satu sisi ya, boleh jadi bukan masalah yang besar sekali, ya kan? Ini boleh jadi kan hanya masalah miskomunikasi internal sehingga terjadi pelaporan seperti itu. Dan perlu juga dilacak itu. Maksudnya dasar laporan itu apa? Betul ada aliansi masyarakat sipil yang melaporkan, tapi siapa di belakang lembaga itu? Siapa yang mensuplai informasi? Kalau kita lihat itu kan surat pemanggilan itu kan mesti ada yang menyebarkan itu. Dan kita tahulah itu. Tidak bodoh-bodoh kali lah kita ya. Itu makanya jadi udah punya pengalaman kita jadi sekarang saya pikir PR-nya adalah kalau saya sebenarnya cara pandangnya saya perlu jelaskan juga bahwa kita lupakan nih soal proses rekrutmen dulu. Selesai. Mereka sudah dilantik, mereka sudah bekerja. Baru 1 tahun ini. Mudah-mudahan mereka bisa memacu progresnya, paling tidak mengupgrade dari fondasi awal yang sudah ada itu. Ini saya dengar malah Renstra pun belum jadi. Artinya apa? Tanpa Renstra, apa yang mau dikerjakan?
Nah itu kan seperti itu. Tapi saya nggak update. Mungkin dalam 3 bulan terakhir udah ada Renstra itu. Tapi yang saya nggak dapat kabar soal. Hingga akhir tahun kemarin saya dengar Renstra masih sebatas ini digodok ya. Baik, Pak Bung Fadran, kalau kita bicara ini tidak akan habis. Siap. Ya, karena memang ini lembaga yang menarik untuk dibicarakan. Karena waktu kita juga yang terbatas, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat memberi gambaran, informasi dari sudut pandang yang berbeda bagi publik terhadap KKR yang saat ini dalam tanda petik lagi sedikit dipantau oleh banyak pihak. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali Siap. lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami tentang ada apa di KKR Aceh. Tentu ini narasumber yang paling berkompeten. Oleh karena itu tidak cukup waktu bagi saya 2 jam mungkin untuk berbicara dengan Bu Fadran. Tapi kita akan bahas persoalan ini nanti di sesi yang akan datang atau di sesi yang lain. Bisa saja nanti ketika hasil penyelidikan polisi sudah keluar, apakah terbukti atau tidak, Bung Fadran akan kita undang kembali untuk mengevaluasinya. Siap. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.